Bikin cemilan buat buka puasa, ini dia dengan modal Rp5.000 kita bisa buat risol kampung yang sudah jarang banget kita temukan ya. Langsung saja kita mulai. Untuk bahan isi, di sini aku menggunakan bihun dan akan aku rendam dulu. Dan bahan utamanya adalah 250 gram tepung terigu. Tepung terigunya bebas ya. Boleh menggunakan merek apapun karena tidak akan berpengaruh juga. Nah, bumbunya adalah 1 sendok garam ditambah 2 sendok tepung tapioka. Lalu 2 sendok minyak goreng. Dan ditambah 3 gelas full air. Nah, di sini untuk teman-teman yang mau menggunakan takaran gelas bisa dengan 3 gelas full air. Tapi untuk teman-teman yang mau menggunakan takaran liter, airnya sebanyak setengah liter. Ditambah setengah butir telur. Jadi telurnya aku nggak pakai 1 butir tapi setengah aja. Di sini aku akan aduk sampai adonannya itu nggak ada yang menggumpal. Nah, selanjutnya ini juga untuk bahan isi, aku kupas dulu wortel dan di sini aku hanya menggunakan setengah dari wortelnya. Teman-teman kalau mau 1 juga bisa. Akan aku iris dulu wortelnya. Lalu setelah ini aku akan cuci dulu biar bersih. Selanjutnya untuk bumbu bagian dalam aku hanya menggunakan 1 siung bawang putih. Di sini aku akan iris dan cincang sampai kecil-kecil dadu kayak gini. Aku rapiin dulu sebentar. Setelah itu aku akan siapkan minyak goreng dan aku akan tunggu sampai minyaknya panas. Lalu setelah itu tinggal digoreng aja bawangnya sampai harum. Selanjutnya tinggal aku masukin wortel yang sudah kita cuci tadi. Dan tambahkan juga air sebanyak 3/4 gelas. Atau kalau teman-teman mau menggunakan 1 gelas juga gak apa-apa. Aku masak dalam api kecil dan tunggu sampai wortelnya matang. Lalu aku masukkan bihun yang sudah tadi direndam terlebih dahulu biar mudah pada saat menggoreng kali ini. Aku aduk-aduk aja sampai tercampur rata, lalu tambahkan bumbu yaitu sedikit saja saus tiram, setengah sendok garam, lalu setengah sendok kaldu bubuk, kaldunya bebas aja, lalu sedikit ladaku atau merica bubuk. Setelah ini aku akan aduk aja sampai bumbunya itu tercampur rata. Nah, teman-teman untuk lebih mudah memastikannya bisa diicip-icip dulu. Setelah matang, siap diangkat dan aku akan tunggu dulu sebentar sampai bihunnya itu agak dingin. Nah, sambil menunggu mari kita buat adonan yang sudah tadi dibuat. Aku pindahkan ke tempat yang lebih mudah untuk didadar membuat kulit risolnya. Kali ini aku menggunakan teflon walik ya. Nah, aku tata seperti ini. Ini aku lagi ngambil sedikit adonan buat perekat kulit lumpia biar enggak terbuka. Jadi aku panaskan dulu teflon waliknya, lalu masukkan ke dalam adonan. Nah, di sini juga aku menggunakan bantuan dari garpu untuk mempermudah pada saat kulit risolnya dilepas. Lakukan aja berulang-ulang seperti ini. Jadi sambil aku menunggu matang si kulitnya, aku akan isi dulu. Di sini aku menggunakan 1 sendok aja untuk bagian isinya. Nah, jadi perekatnya itu maksudnya itu seperti ini. Biar nanti pas digoreng itu kulitnya enggak kebuka. Aku langsung simpan juga setelah digulung-gulung di bagian sisinya. Ini enggak kerekam ya.
pokoknya di sini. Jadi aku itu sekalian langsung didadar, digulung, dan sekalian juga langsung disimpan. Jadi nanti untuk proses terakhirnya itu hanya untuk pencelupan saja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ribet nih kalau misalkan kayak gini, bisa teman-teman itu bikin kulitnya dulu, lalu setelah beres bikin kulit semua, nanti tinggal dimasukin bahan untuk dalamannya. Tapi kalau misalkan aku, daripada menunggu lama gitu ya, menunggu kulitnya matang, lebih baik sambil menunggu kulitnya matang, sambil aku juga ngisi bagian dalamnya risol gitu. Nah, dilakuin aja sampai adonannya semua habis. Di sini itu untuk takaran 250 gram tepung terigu, yang di video ini aku menghasilkan 19 risol. Nah, kalau misalkan untuk jualan itu biasanya aku menghasilkan 25 kulit risol. Tapi karena ini untuk sendiri, jadi aku takaran airnya untuk mempermudah, aku paskan aja 3 gelas. Jadi yang mempengaruhi banyak atau enggaknya adonan itu adalah takaran air, tapi jangan terlalu banyak juga untuk takaran air, karena yang membuat kulit risol robek itu adalah dari kebanyakannya takaran air, teman-teman. Nah, ini dia setelah hasilnya jadi seperti ini. Lalu aku akan bikin adonan untuk celupan biar pas digoreng itu jadi kokoh kulitnya. Di sini aku menggunakan tepung terigu yang bekas tadi dari adonan sisa. Lalu aku tambah 2 sendok tepung tapioka, dan aku akan larutkan dengan air. Jadi takaran airnya itu dikira-kira saja sampai dia itu enggak terlalu kental dan enggak terlalu encer, tapi lebih ke arah encer tapi enggak terlalu encer, teman-teman. Jadi adonan yang pas buat pencelupan aja. Nah, seperti ini. Lalu aku masukkan kayak gini aja, dibalik-balik sampai semuanya itu ketutup dengan adonan celupan. Nah, setelah ini siap untuk digoreng. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti adonan pencelupnya habis, bisa dibikin ulang aja seperti tadi, tepung terigu, tepung tapioka, dan air, itu aja. Setelah ini siap untuk digoreng, aku akan panaskan dulu minyak. Minyaknya itu kira-kira saja, yang penting dia itu bisa untuk menggoreng atau terendam gitu, teman-teman. Masukin risolnya satu persatu setelah minyaknya panas. Dan di sini suhu api kompornya itu menggunakan suhu yang kecil ya, menggunakan tekanan kecil, karena kalau risol itu nggak boleh menggunakan tekanan besar. Kenapa? Karena nanti kulitnya itu bisa rusak kalau misalkan menggunakan tekanan yang besar. Aku tunggu sampai sebelahnya itu matang, dan setelah matang di sini aku akan balik-balik dan akan aku tunggu lagi gitu sampai kulitnya itu matang atau tandanya itu kecoklatan. Pokoknya kalau sebelum kecoklatan itu teman-teman bisa balik-balikan aja. Setelah matang, aku akan angkat dan aku akan melakukan hal seperti ini sampai adonannya itu habis semua. Jadi di sini aku nggak videoin semua karena bakalan lama juga ya. Tinggal digoreng aja semuanya seperti ini. Nah, risol kampung itu emang dia itu nggak ada bagian kulitnya, jadi nggak menggunakan tepung panir. Kalau misalkan risol yang sekarang itu kan menggunakan tepung panir ya, dan dalamnya juga beraneka ragam, ada mayo, ada rogut. Aku biasanya jualan itu risol rogut sih. Nah, di awal video kan aku bilang kalau bikin risol ini modalnya itu hanya Rp5.000, karena emang aku menggunakan tepung terigu 1/4, ini harganya Rp3.000. Terus wortel di sini itu karena aku menggunakan sepotong jadi harganya itu 500.
Terus setengah butir telur itu harganya 1.000. Dan untuk bihunnya itu sekitar 600 rupiah. Nah ini juga sudah matang, hasilnya seperti ini. Ini tuh enak banget teman-teman, udah jarang banget ditemuin risol yang kayak gini. Cemilan hemat untuk takjil buka puasa. Teman-teman bisa cobain, apalagi kalau misalkan ditambahin dengan cocolan saus, ini tuh mantap banget. Nah, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.